Oke, kita ajak live lagi. Oh, ini ada satu yang menarik nih. Ada Kak Destia Fitri. Mari kita ajak live. Pertanyaan soalnya bagus nih. Eh, aku baru mulai budgeting buat ke asuransi. Halo, selamat Halo malam. Ruby, halo Halo. selamat malam Kak. Iya malam. Halo, dengan siapa? Dari mana? Dan pertanyaannya apa nih? Oke, aku Destia Ya. dari Tangsel. Aku mau Ya. nanya nih kok. Hmm. Jadi, aku ini masih newbie banget tentang asuransi. Hmm. Dan aku baru mau mulai start ngebudgeting Ya. eh biaya buat asuransi. Nah, Ya. kira-kira tadi kan dari Kak Ruby kan udah ngejelasin nih produk-produk asuransi dari Great Eastern ya. Nah, Ya. kira-kira ada rekomendasi nggak sih kok buat aku sebagai orang yang baru banget nih mau terjun ke Ya. dunia asuransi ini buat nyisihin gaji aku lah, Oh, kira-kira kayak gitu. oke, aku boleh tahu nggak kira-kira kamu sekarang usia berapa? Oke, aku usianya 24 tahun. 24 tahun tuh berarti lahiran tahun 99 lah ya. Ya, Iya betul. sih. Anggaplah ya ulang tahunnya hari ini, anggap. Karena kalau di Oke. websitenya mereka nih bisa langsung masukin tanggal lahir, Oke. terus jenis kelamin, terus kamu butuhnya asuransi kayak apa. Jadi daripada ribet, saya coba simulasiin aja ya. Oh, oke, Nah, boleh. jadi saya masukin tanggal kamu hari ini ulang tahun lahir 99, jadi umur 24 ya. Nah, ini kamu bisa milih. Saya coba iseng cariin ya. Kira-kira nih, kalau misalkan kamu eh, apa namanya eh, sakit gitu ya. Kira-kira ketika kamu sakit, apakah kamu pengen dapet kamar yang wah banget atau cukup yang sekamar berdua, bertiga, atau masih sendiri nih, masih VIP nih? Em, Sekamar berdua masih aman sih kok. Kamar berdua masih aman ya. Oke, aku coba masukin. Nah, ini eh, aku hitungkan di sini ya. Kurang lebih yang dibutuhkan sama kamu kalau bicaranya adalah asuransi kesehatan saja dan eh, kamu butuhnya tadi kamar, terus kamu butuh rawat jalan apa enggak? Atau yang penting rawat inap aja? Kayaknya butuh ya sekali-sekali rawat jalan ya. Ya. Kan enggak semua penyakit tuh kita pengennya nginap gitu ya. Oke, dari hitungan saya singkat ini, teman-teman juga bisa cari di websitenya Great Eastern ya. Tinggal cari Great Eastern lalu masuk ada simulasinya. Terlihat bahwa total premi yang kamu butuhkan setahun itu 3.600.000. Masuk akal menurut Oh, saya. ya. Berarti kalau dibagi 12, sebulan sekitar 300 ribuan ya. Gitu. Kira-kira masih Oke. aman nggak? Masih masuk nih setelah Masih dihitung-hitung. Kayaknya masih masuk aman. ya. Iya. Nah, jadi kalau kalau aku lihat tadi ya, dengan usia kamu sekarang karena kamu juga masih muda, makin awal masuk makin bagus. Dan pilihan kamar tadi yang mungkin 2 kamar atau mungkin maksimal 3 orang sekamar masih oke. Dan bisa rawat jalan gitu dengan Wah, limit setahunnya itu 6 juta. Jadi ini menurutku masih masuk akal banget sebulan 300 ribu. Dan kalau mau nambahin lagi, ada juga nih asuransi yang ada rawat giginya. Seru. Aku coba hitungin ya. Ini kalau ada rawat oke, giginya nih, boleh. ada rawat giginya nambah menjadi lumayan. Tadi kan 3,6. Sekarang menjadi 4,5. Jadi nambah sekitar 900 ribu. Ya. Tapi manfaatnya bagus sih menurutku. Karena dari 900 ribu yang kamu bayarin tambahan buat gigi ini, 700 ribu ini bisa kamu pakai untuk perawatan dasar. Jadi kayak scaling gigi gitu ya. Dan untuk kejadian-kejadian di luar itu, yang bentuknya kecelakaan dapat 3 jutaan. So menurutku kalau kamu rutin rawat gigi, ya kan, setahun 2 kali ke dokter gigi scaling aja udah habis tuh 700 ribunya. Jadi bagus menurutku ya. Oke, menurutku itu semoga menjawab. Oke. Terima kasih banyak kok sarannya. Nanti langsung Terima aku cek-cek kasih. lagi. Yes, Thank you bisa main ke ya. Great Eastern ya nanti ya. Thank you. Bye-bye. Oke, aku coba ajak lagi. Siapa lagi yang bisa kita online bareng? Kalau yang mau online bareng tinggal request aja ya. Aku sekarang mau jawab lagi pertanyaan. Hmm.
Mana nih yang banyak di likes? Wah, ada Aldo yang pengen mulai bisnis F&B. Aldo, dari semua bisnis yang ada di dunia, kenapa kamu pengen masuk ke F&B? F&B itu salah satu bisnis yang menurutku ah tough, berat, ya. Karena gini, pernah kebayang nggak ngerjain F&B itu gimana? Bukanya Senin sampai Minggu, hampir setiap hari buka. Karena restoran-restoran yang gue tahu biasanya bukanya setiap hari ya. Artinya di saat orang Sabtu Minggu bisa nyantai, kamu Sabtu Minggu bisa jadi dapat panggilan masalah dari kru kamu. Pak, ada masalah nih di dapur, hari ini kurang gitu ya. Nah, itu satu. Butuh orang yang memang bersedia untuk standby gitu ya. Longer hours dibandingkan dengan bisnis lain. Yang kedua, uh, bisnis F&B itu modal di awalnya gede banget. Kamu butuh sewa tempat, kamu butuh beli peralatan, bahan baku, bikin brand segala macam gitu. Dan biasanya ngurusin dapurnya sendiri aja udah mahal banget, apalagi dan juga nyewa dan mendekor si restorannya gitu. Jadi untuk yang baru pertama kali bisnis, menurutku saran paling pertama adalah kamu butuh partner yang sudah paham bisnis F&B. Jangan sendirian. Karena kalau enggak, apalagi kamu pertama kali, itu sangat sangat rawan gagal. Ya, jadi cari orang yang udah paham. Dan yang ketiga, cari partner kamu ini kalau bisa orang yang juga jago secara operasional. Karena F&B itu jantungnya gitu ya. Itu di operasionalnya gitu. Harus orang yang ngerti masak, ngerti layout dapur supaya efektif, ngerti jaga higienitas supaya bersih dan nggak ada aneh-aneh gitu ya. Karena kamu cukup satu makanan kamu kirim ke customer kamu, di dalamnya ada binatang kayak, ada kotoran kayak, ada apa kayak, kelar udah kita dikomplain, viral habis itu gone tutup. Nah, jadi butuh orang-orang partner yang paham F&B, operationally excellent. Itu aja saranku yang pertama. Ya, semoga menjawab. Kita masuk ke dua pertanyaan terakhir, habis itu kita akan tutup ya. Karena kayaknya udah mulai malam, teman-teman juga pengen istirahat. Ada dokumenter baru tuh di Netflix, saya pengen nonton juga. Dokumenternya Beckham. Lanjut. Halo teman-teman, ada pertanyaan apa lagi nih? Kita lihat ya. Oke. Oke, mari kita jawab ya. Dari Andi, apakah solusi buat punya passive income sebagai generasi sandwich yang selalu ngepas tiap bulan? Oke. Jadi teman-teman, ini seandainya orangnya bisa live, saya pengen live bareng sih, karena saya pengen tahu, pengen lebih memahami perspektif kamu generasi sandwich yang kayak gimana nih. Ada sandwich yang menanggung orang tuanya saja, berdua, ada yang sandwich menanggung orang tuanya dan mungkin adik-adiknya, atau mungkin ada oma opanya gitu ya. Nah, jadi beda-beda versi sandwichnya. Tapi saya tangkap bahwa kamu selalu ngepas setiap bulan. Yang pertama, mesti diberesin bagian biaya hidup orang-orang yang kamu tanggung. Anggap misalnya yang paling biasa dialami sama generasi sandwich adalah orang tua. Bener ya? Orang tua nomor satu, ngobrol sama mereka gimana caranya supaya pengeluaran mereka itu bisa seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hidup. Makanya dari tadi saya juga kasih judul kualitas hidup. Kita punya asuransi juga improve kualitas hidup kita loh. Karena kita mau memastikan waktu kita sakit, masuk rumah sakit yang memang terbaik dan kamar yang kita happy dengan kualitas hidup yang kita mau. Begitu juga dengan generasi sandwich. Ngobrol sama orang tua. Kualitas hidup yang mereka pengen tuh kayak gimana? Banyak sekarang nih ya generasi sandwich yang orang tuanya itu tinggal di sebuah rumah yang memang dari mereka beli waktu mereka masih muda, gede banget karena punya anak 3, 4 gitu ya. Tapi sekarang anak lagi udah gede, udah menikah, udah nggak tinggal di rumah itu. Mereka bahkan mungkin rumah 2 lantai, 3 lantai, udah nggak pernah naik lantai 2, lantai 3-nya. Tapi orang tua masih tinggal situ. Mubazir.
gitu. Nah, jadi solusi yang paling pertama menurut saya adalah kalau kejadian itu ada, ya diberesin dulu soal ongkos hidupnya. Kalian tuh mau bazir banget tinggal di rumah segede gini, isinya cuma berdua. Bisa nggak kalau rumahnya dijual aja, nilai dari hasil penjualan setengahnya dipakai masukin sebuah instrumen investasi yang aman, ya paling simpel deposito deh gitu ya, atau obligasi pemerintah yang bisa kasih 4% ya kalau deposito, obligasi mungkin 6-7% setiap tahun, dan dari bunganya bisa ngebantu untuk membayar si biaya hidup orang tua ini. Lalu setengah dari modal hasil penjualan rumah tadi ya dibelikan tempat tinggal baru yang mungkin nggak perlu gede-gede banget gitu. Atau bisa juga hasil penjualannya langsung semuanya taruh di investasi, orang tua kita ajak untuk tinggal bareng supaya biaya hidup, makan, masaknya semua segala macam barang sehingga bisa lebih murah dan affordable. Itu yang pertama, cari solusi-solusi yang seperti itu dulu, yang ada hubungan sama defense tadi. Gimana cara bisa mengurangi pengeluaran supaya nggak makin melebar, nggak makin membesar. Kemudian cari area-area aset yang nggak efektif, yang nggak produktif, yang bisa kita jual, lalu sebagian dialokasikan buat investasi supaya investasinya bisa menghidupi orang tua kita. Nah, itu cara-cara defensifnya. Nah, cara-cara offense berikutnya adalah, menurutku satu lagi defense-nya, yang udah pasti adalah orang tua tuh dibelikan asuransi deh. Karena namanya orang tua ya sudah rentan gitu. Apalagi mungkin mereka hidup di zaman yang nggak terlalu memperhatikan kesehatan, terus masa perjuangan mereka gitu ya. Sehingga sekarang tuh efek ke badannya lumayan. Jangan sampai ketika mereka nanti misalkan ada sebuah masalah dengan penyakit tertentu, akhirnya kita lagi nih tabungan kita yang tergerus, simpanan kita yang tergerus, padahal kita juga menghidupi anak-anak kita, keluarga kita. Nah, jadi biar itu menjadi proteksi yang kita dapat dari asuransi. Jadi 3 itu ya. Mungkin bisa dimulai dari itu, Andi. Saya nggak pengen terlalu panjang, tahunya teman-teman bosan. Saya pengen jawab satu pertanyaan lagi, habis itu kita tutup. Karena nggak kerasa udah 49 menit. Tapi kalau belum jelas, monggo banget DM saya. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Oke. Ada Linda. Halo Linda. Dari Jambi, Banten. Waktu itu nonton Mas Felix jadi narsum. Yes, welcome. By the way, panggilnya Ruby aja ya. Nama lengkap saya Felixandro Ruby ya. Ada pertanyaan dari Dani. Malam, izin bertanya apabila sudah punya penghasilan tetap dan ingin merambah untuk passive income, bagusnya seperti apa? Oke. Wah, tiba-tiba ada jempol yang muncul. Oh, ternyata bisa animasi jempol ya. Teman-teman kalau suka dengan live ini, boleh dong di bagian bawah. Ada jempol, ada love, ada apa. Ditambahkan supaya menjadi semangat. Oke, dan saya tahu kalau respon saya itu teman-teman dapat ya. Oke, ada Dani Rahmadan. Ingin bertanya, apabila sudah punya penghasilan tetap, ingin merambah untuk punya usaha atau passive income, bagusnya seperti apa? Nomor 1 menurut saya adalah cari sumber passive income yang dekat dengan skill yang kita punya, dekat dengan dunia kita sekarang. Misalnya gini, misalnya kamu adalah seorang let's say software engineer atau web developer, pokoknya orang yang paham coding, oke? Daripada kamu tiba-tiba lompat ngambil franchise F&B yang gak ada hubungannya sama keahlian kamu dan kamu perlu belajar lagi dari awal, atau mendingan lebih cepat, kamu bikin sebuah kelas ngajarin orang basic coding dari 0 sampai dia bisa basicnya. Satu kelas kalau saya terlalu mahal, mungkin range di bawah 300.000, ya kan? Kamu bisa kerjasama dengan platform-platform edukasi yang memang mencari expert-expert yang bisa ngajarin, mereka bantu jualin, kamu ngajarin, bagi hasil. Itu kan jalan yang lebih cepat. Kamu udah punya skillnya, ya kan? Tinggal kamu bentuk sebuah modul, kamu kasih modul itu propose ke platform, ya tinggal cari aja di Instagram, banyak banget platform edukasi yang suka bikin webinar, bikin kelas, bikin workshop.
Ajak kerjasama, udah deh. Mereka yang cari orangnya, kamu ngajarin, win-win. Itu menurutku jalan paling cepat. Ya, sama berlaku dengan teman-teman di industri manapun. Kamu jago masak, kamu di dunia F&B, ayo ngajarin orang. Kamu jago apa lagi? Ya, kamu jago bikin konten, mungkin di sini ada yang udah lama ngelola sosial media, akun personal maupun bisnisnya, kamu ajarin orang, itu jauh lebih masuk akal dan probabilitas berhasil lebih tinggi. Ya, gitu Dani. Jadi yang pertama explore itu, yang dekat dengan dunia kamu. Lalu yang kedua, kamu step up satu level lagi. Kalau tadi mungkin belum pasif-pasif banget karena kamu mesti turun sendiri untuk ngerjain, untuk ngajarin. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah gimana kalau kamu bisa bikin ilmu kamu jadi sebuah produk. Misalnya, kamu bikin sebuah buku ya yang berbagi insight atau pengalaman kamu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Buku ini bisa bentuknya e-book, PDF, kamu jualin secara online, atau bisa juga kalau kamu berhasil tembus penerbit, penerbitnya lalu cetak, ya kan, ribuan kopi terjual se Indonesia. Setiap buku yang terjual kamu dapat royalti 8-10%. Nah itu menurut saya jalur yang lebih masuk akal karena menggunakan kelebihan yang sudah kita punya, keahlian yang sudah kita punya. Oke, nah itu dulu. Kemudian masuk yang berikutnya, mungkin yang sudah di luar keahlian kita ya, kalau kita mau explore sedikit. Menurutku sekarang banyak platform-platform yang teman-teman bisa pakai untuk belajar investasi. Aku tetap menomorsatukan investasi saham, ya. Walaupun teman-teman mulai dengan angka yang kecil, tapi bisa paham caranya ngulik saham yang bagus, emiten yang sehat, manajemennya bagus, profitable, dan punya potensi untuk terus grow ke depannya. Kalau kalian bisa memilih 1-2 aja yang bagus, dan itu bisa memberikan return, gak usah gede-gede, 10% sampai 20% setiap tahun, itu udah bagus banget. Ya, itu udah bagus banget. Artinya kalau 20% tuh setiap 4 tahunan, duit kalian double, guys. Ya, nah itu bahkannya udah bagus banget gitu, nggak pakai harus turun tangan dan kerja kan, cukup dengan itu aja kalian taruh duitnya beranak sendiri, berkembang within 4 tahun bisa double gitu. Nah, jadi itu yang kedua menurutku yang terbukti dari tahun ke tahun ya, dari semenjak IHSG ada tahun 80-an sampai sekarang udah banyak banget orang kaya baru gitu ya, yang dicetak dari mereka-mereka yang paham untuk memilih saham yang tepat. Jadi menurutku uh, itu sangat sayang dilewatkan. Nah baru kita bicara ke yang ketiga yang mungkin teman-teman bisa explore. Saya nggak terlalu saranin karena banyak platform yang mungkin agak-agak abu-abu. Nanti kita DM lah ya kalau mau untuk tahu platform mana yang lebih aman dan gimana cara menganalisanya. Tapi kata kuncinya adalah crowdfunding. Jadi teman-teman bisa invest di sebuah bisnis, nggak perlu turun tangan, benar-benar pasif aja, nanti tinggal terima dividen dari uang yang teman-teman taruh. Tapi sekali lagi, berhati-hatilah untuk taruh di platform yang tepat dan di perusahaan yang tepat untuk kalian invest di crowdfundingnya. Nah, jadi step by step itu ya, mulai dari apa yang kalian tahu banget, ngajarin dan bikin produk di situ. Kemudian kedua, investasi di saham atau reksadana. Kemudian yang ketiga, baru yang bentuknya crowdfunding. Itu menurutku 3 hal yang bisa teman-teman explore ya.